Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hani Damayanti, Irham Hanif Abiyantoro, Jundi Abdullah, dan Karisma Linda Fajriani akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang jihad dan ijtihad. Pengertian jihad dan ijtihad. Pengertian jihad memiliki makna kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan sukar atau letih. Karena jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan, ujian atau cobaan. Jihad merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang. Secara terminologis, jihad dapat diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga dapat merasakan ketentraman yang hakiki dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti menerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Macam-macam jihad dan ijtihad. Macam-macam jihad menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah: A. Jihad melawan hawa nafsu, B. Jihad melawan setan, C. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Selanjutnya, macam-macam ijtihad: A. Ijma, B. Qiyas, C. Istihsan, D. Su'ud dzariyah atau tindakan memutuskan suatu yang bersifat mubah menjadi makruh ataupun haram demi kepentingan umat. E. Istishab merupakan tindakan menetapkan suatu hukum yang diberlakukan dan akan diubah jika ada alasan yang bisa mengubahnya. Yang terakhir yaitu uruf atau tradisi atau adat kebiasaan yang dilakukan terus-menerus karena bersifat baik. Contoh jihad dan ijtihad. Contoh jihad. Banyak orang yang mengartikan jihad itu perang, padahal dalam Al-Quran yang dimaksud dengan perang adalah jihad kitol. Contohnya, para terorisme yang mengebom di Bali. Mereka beranggapan bahwa mereka sedang melakukan jihad. Mereka membasmi orang-orang yang ada di Kuta Bali, karena disitulah tempat bagi para turis melakukan perbuatan maksiat. Padahal di sana tidak hanya para turis saja, tapi banyak orang-orang selain turis yang sedang bekerja, seperti berjualan, sehingga para teroris tersebut banyak membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Contoh ijtihad. Ijtihad digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat yang belum ada dasar hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga ijtihad di masa sekarang harus disesuaikan dengan kondisi zaman, asalkan tidak keluar dari Islam. Jadi kita tidak harus terpatok yang sudah ada, agar Islam tidak ortodok dan tidak ketinggalan zaman. Jika ijtihad terhenti atau tidak diperbolehkan, maka hukum Islam pun akan terhenti pula dan akan tertinggal oleh kemajuan zaman maupun masyarakat itu sendiri. Begitu sebaliknya, jika ijtihad terus berjalan secara kontinu, maka hukum Islam pun akan maju sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dari masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.